Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maziatul Lailiyah, NIM 18,0321110084 dengan kode MF12AK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review artikel yang telah saya lakukan. Ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama ada pembibitan, yang kedua ada potensi wilayah, yang ketiga ada pendapatan dari peternak. Pada isu pertama ada 2 jurnal. Untuk jurnal pertama yaitu berjudul Sistem Breeding dan Performance Hasil Persilangan Sapi Madura di Madura, jurnal Ternak Tropika, volume dan halaman, volume 11 nomor 2 halaman 23 sampai 31 tahun 2010, penulis Nurgiarti Ningsih, tanggal review 19 November 2021. Isi dari jurnal ini menghasilkan bahwa semua kabupaten di Pulau Madura telah menerapkan 3 macam sistem breeding, yaitu persilangan antara sesama sapi Madura murni, dan juga yang kedua yaitu persilangan antara sapi jantan limosin dan sapi betina lokal Madura, di mana perbandingannya 50:50. Yang terakhir yaitu persilangan antara sapi limosin dengan sapi betina lokal Madura dengan perbandingan 75:25. Yang pada jurnal kedua ini mengangkat judul analisis pembibitan sapi potong di Pulau Madura, termasuk pada jurnal Wartazon dengan volume 22 nomor 3 halaman 113 sampai 123 tahun 2012. Penulis Farahdila Qudsia. Pada jurnal kedua ini menghasilkan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam program pembibitan sapi ternak di Pulau Madura. Yang pertama yaitu ada model seleksi dengan mendistribusikan stok pejantan dari sentra sapi sono dan sapi kerapan, atau pemanfaatan semen beku mereka ke wilayah dengan stok kekurangan pemajak, serta ke daerah atau wilayah dengan rataan hasil keturunan yang kurang bagus. Kedua yaitu pemurnian plasma nutfah sapi Madura di Pulau Sapudi perlu dipertahankan. Untuk itu segera dilakukan tindakan, mengingat saat ini terdapat sapi ongoleh dan persilangan di pulau tersebut. Terus yang ketiga yaitu program persilangan sebaiknya menempatkan proporsi daerah kedua bangsa sapi Madura dan bangsa sapi subtropis, di mana berada pada kisaran yang seimbang atau dengan toleransi sapi subtropis 25-50%. Dengan cara termudah yang bisa diterapkan yaitu untuk kebijakan ini adalah sebagai final stock yang khusus untuk dipotong atau slaughter, tidak sebagai sapi bibit, tetapi tujuan untuk penggemukan baik yang jantan maupun yang betina. Untuk keterkaitan antara 2 jurnal ini terhadap observasi di paparan baru, yaitu berdasarkan artikel jurnal pembibitan sapi di Pulau Madura terdapat 3 macam pembibitan, yakni pembibitan pencampuran sesama sapi lokal Madura, yang kedua persilangan sapi limosin dengan sapi betina lokal, dan yang ketiga sama tapi beda perbandingan persentasenya. Hal ini sama dengan yang ada di kawasan Paparan Baru, di mana pembibitan yang dilakukan melalui perkawinan antara jantan limosin dengan betina lokal maupun lokal sesama lokal, di mana melakukan perkawinan alami jika lokal sesama lokal. Rekomendasi dari saya, sebaiknya diperlukan teknologi pendukung dan penelitian lebih lanjut dalam melakukan pembibitan, dengan tujuan agar dapat menghasilkan bibit unggul dengan produktivitas yang tinggi. Untuk isu kedua yakni pendapatan. Pada pendapatan ini saya mengangkat 2 jurnal. Untuk jurnal yang pertama berjudul Pendapatan Usaha Ternak Sapi Madura, Studi Kasus Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb.
termasuk dalam jurnal Pamator dengan volume 10 nomor 2 halaman 107 sampai 111. Tahun terbit 2017. Penulis oleh Raftina D. Prameswari dan Mardia Hayati. Isi dari jurnal ini yaitu mayoritas peternak sapi Madura di Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb berada pada tingkat umur produktif, di mana tingkat pendidikan yaitu SD sampai MI, lama pengalaman sekitar 10 sampai 20 tahun, skala kepemilikan antara 2 sampai 3 ekor dengan jumlah tanggungan keluarga 4 sampai 5 orang. Di mana rata-rata pendapatan peternak sapi Madura sebesar 8.276.19 per tahun dengan perbandingan RC rasio yaitu 1,2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha penggemukan sapi Madura yaitu biaya pakan dan biaya kandang. Pada jurnal kedua yaitu yang berjudul Pendapatan Usaha Pemeliharaan Sapi Bali di Kabupaten Muaro, Jambi dengan jurnal Ternak Tropika. Volume dan halamannya volume 14 nomor 1 halaman 14 sampai 22 tahun 2011. Penulis yaitu Darlim Darmawi. Isi dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian bahwa usaha pemeliharaan sapi ternak Bali pada kelompok tani Tunas Jaya dapat memperoleh pendapatan positif yakni rata-rata sebesar Rp4.953,65 per tahun dan per peternak atau rata-rata sebesar Rp412.947,47 per bulan atau per peternak. Perbandingan antara penerimaan dan biaya yakni pendapatan sebesar Rp302.450 per periode dengan pengulangan biaya per pemeliharaan yaitu sebesar Rp218.751.550 per periode, yaitu dengan rasio 1,24. Hal ini memberikan pengertian bahwa setiap modal Rp100 maka akan menghasilkan pendapatan Rp124. Keterkaitan antara dua jurnal ini dengan observasi di Papabaru yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh peternak di Muara Jambi sekitar Rp4.953 per tahun per peternak, sedangkan menurut artikel pada peternak sapi di Madura yaitu sebesar Rp8.276.019 per tahun. Hal ini membuktikan bahwa nilai penjualan sapi lokal Madura yang lebih tinggi daripada di Muara Jambi. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh biaya perawatan dan juga yang berbeda juga, yakni lebih mahal yang di Madura, lebih mahal di sapi lokal Madura. Di Papabaru diketahui bahwa harga penjualan juga masih ditentukan oleh tengkulak dengan atau pengupul dengan berpatokan pada harga pasar. Bisa dipengaruhi oleh misal sapi kerap dipengaruhi oleh keberhasilan menang pada saat lomba, dan pada sapi sonok dipengaruhi oleh kecantikan dari sapinya. Rekomendasi dari saya yaitu diperlukan adanya kebijakan pemerintah dalam permasalahan harga jual sapi agar tidak merugikan peternak. Yang kedua, perlu adanya penyuluhan terkait pemeliharaan dan perawatan sapi agar meningkatkan produktivitas sapi. Untuk isu yang ketiga yaitu potensi wilayah. Saya mengangkat dua jurnal juga. Untuk jurnal pertama yaitu peran daya dukung wilayah terhadap pengembangan usaha peternakan sapi Madura, termasuk pada jurnal Ekonomi Pembangunan volume 13 nomor 2 halaman 316 sampai 326.
Tahun terbit 2012, penulis Budi Hartono. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa basis pengembangan sapi Madura adalah Kabupaten Pamekasan, di mana terdiri Kecamatan Larangan, Pasean, Batu Marmar, Palengan, Paropo, Tranakan, dan Pengkantenan. Termasuk dalam Kecamatan Papabaru, yakni Pasean, Pakong, Batu Marmar, dan juga Waru. Kabupaten Semenep, yakni Kecamatan Gayam, Nonggunong, dan Batu Putih. Untuk Kabupaten Bangkalan ada Kecamatan Kokop, Geger, Galis, Tanah Merah, dan juga Blega. Dan Kabupaten Bangkalan Kabupaten Sampang, di mana Kecamatan Ketapang, Sukobana, Kedungdung, Sampang, Banyuates, Robatal, dan Omben. Hal ini melalui perhitungan dari analisis location quantity atau LQ dengan melihat jumlah populasi sapi lokal yang dimiliki peternak. Untuk jurnal yang kedua saya mengangkat dengan judul Analisis Pengembangan Wilayah Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Subang. Jurnal ini termasuk jurnal ilmiah ilmu dan teknologi rekayasa volume 1 nomor 2 halaman 118 sampai 123. Penulis oleh Ferdi Faturrahman. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pengembangan wilayah sapi potong di Kabupaten Subang berdasarkan kawasan yang ada sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Secara bersama-sama, faktor populasi sapi potong seluruh Kabupaten Subang, jumlah penduduk, dan pengeluaran ternak sapi potong keluar daerah sangat nyata mempengaruhi populasi sapi potong setiap kawasan. Pengembangan wilayah sapi potong di Kabupaten Subang berdasarkan kawasan yang ada sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut secara bersama-sama. Faktor tersebut, sapi potong keseluruhan Kabupaten Subang, jumlah penduduk, dan pengeluaran ternak sapi potong keluar daerah sangat nyata mempengaruhi populasi sapi potong di setiap kawasan. Keterkaitan antara analisis berikut dengan analisis tersebut dengan observasi di Papabaru, ini analisis mengenai potensi wilayah yang dilakukan di Madura dan Subang menghasilkan lokasi basis yang ada di wilayah tersebut, yakni pada Madura, yaitu wilayah meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Dan di Pamekasan itu tadi meliputi ada salah satunya ada wilayah Pakong, Pasean, Batu Marmar, dan juga Waru, sehingga termasuk dalam wilayah observasi yang meliputi wilayah observasi tersebut, sehingga pantas untuk diteliti. Untuk rekomendasi dari penelitian ini, dengan adanya penelitian yang telah dilakukan di mana lokasi Papabaru termasuk sebagai lokasi basis dengan komoditas unggulan sapi lokal Madura, sehingga dapat menjadi patokan untuk dikembangkan lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.